Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga pada hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini dan ditambahkan segala rezeki kita, kesehatan kita, dan dimudahkan segala urusan kita. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang ruqyah syar'iyah, ya. Ruqyah syar'iyah. Salah satu pembahasan dalam Tibun Nabawi atau pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah syar'iyah, dan ini adalah merupakan kekhususan, ya, merupakan kekhususan umat ini dari umat-umat yang lain. Alhamdulillah, berbagai kejadian pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan pelajaran bagi kita yang hidup belakangan. Ya, ruqyah syariah ini tentu kalau kita melihat sejarah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi, ya, Labib bin A'sam, ya, Labib bin A'sam, yang pada waktu itu memasukkan sisa rambut atau pakaian Nabi SAW dan ditanam di bawah sumur tua. Kemudian tidak terlalu sih berpengaruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ya sedikit terkadang mengganggu pikiran beliau, terutama ketika terkait dengan apakah beliau telah mengunjungi satu tempat atau dia mengunjungi istri beliau. Ya, di situ kadang ada agak terganggu. Meskipun secara wahyu alhamdulillah tidak mengganggu wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kisah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit karena sihir itu, beliau diruqyah, ya, oleh dua malaikat yang turun meruqyah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli ainin hasid Allahu yashfik, ya, doa ruqyah. Nah, ruqyah ini adalah salah satu cabang, ya, pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita definisikan ruqyah itu, ya, bermakna jampi-jampi, ya, atau bacaan. Ini makna secara bahasa bahwa ruqyah itu adalah bacaan-bacaan. Nah, secara istilah para ulama kita adalah menyebutkan bahwa ruqyah itu bacaan-bacaan dari Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa-doa yang tidak ada unsur kesyirikan dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ruqyah secara umum bahwa dia adalah bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran
kemudian doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun doa-doa pakai atau doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim dalam rangka meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak mengandung unsur kesyirikan atau permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu kita cermati di pembahasan awal ini, bahwa ruqyah syariah itu adalah doa. Ya. Dan ruqyah berarti ada dua, ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah atau bid'ahiyah. Ya. Ghairu syar'i, ya. Ada bacaan-bacaan, doa-doa yang syar'i, ya tentu kaidahnya bacaan Quran, kemudian hadis Nabi, atau doa-doa dengan bahasa lain, bahasa Indonesia boleh, ya. Tetapi yang tidak ada unsur berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ruqyah ghairu syar'i. Ya, ruqyah yang tidak syar'i. Bacaan-bacaan atau jampi-jampi yang tidak syar'i itu bagaimana? Pertama, dia mengandung kesyirikan. Misalnya ada unsur memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, misalnya mengatakan, wahai ya penunggu rumah ini, jangan ganggu anak saya, istri saya. Nah ini permintaan kepadanya, atau bahkan mungkin permohonan. Ya. Nah ini bisa masuk dalam kategori permohonan kepada selain Allah. Apalagi kalau di sana ya dibarengi dengan cara-cara atau ritual-ritual tertentu. Nah, untuk melihat ini, saya akan gambarkan bahwa Al-Quran itu, kita kembali kepada Quran itu, bahwa Al-Quran itu obat. Ya, Al-Quran adalah obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an ini, dia menjadi syifa, sebagai obat penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para ulama kita menyebutkan bahwa obat ini bersifat umum. Di situ ada kata-kata syifa. Syifa itu nakirah, ya. Dia bentuk nakirah, dia bentuk umum dalam tata bahasa Arab, yang mengandung makna dia obat bagi penyakit jasmani maupun rohani, ya. Jadi Al-Quran itu syifa, sebagai penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Dia bisa dijadikan sebagai syifa, penyembuh terhadap penyakit-penyakit fisik dan penyakit-penyakit non fisik, ya, atau gangguan jin, atau bahkan penyakit kelemahan ruh, ya, kelemahan jiwa, itu diobati dengan Al-Quran. Ya, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah, ya, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman, hudaw wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Yang lalu kita telah singgung sedikit bahwa bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan hati-hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang bisa merusaknya. Karena begitu mulia dan agungnya kandungan daripada
Al-Quran itu. Nah, kembali kepada ruqyah dan Al-Quran ini, maka Al-Quran ini sebagai obat. Ya, sebagai obat. Bagaimana mekanisme Al-Quran itu menjadi obat? Pertama, dia adalah wahyu. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tegaskan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Yang kedua, kata para ahli, ya setelah diteliti, paling tidak mengandung beberapa sebab kenapa Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh. Ya, selain dia adalah wahyu, yang kedua adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Apalagi kalau dibaca dengan tartil, dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, ya, dibaca dengan baik dan benar, maka Al-Quran ini akan menenangkan jiwa. Ya, Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnu al-qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, ya, hati manusia itu akan menjadi tenang. Dan ketika hati tenang dengan Al-Quran, maka dia akan memberikan efek positif terhadap jiwa dan raga seseorang. Telah diteliti, ternyata bacaan Al-Quran ini akan mempengaruhi kualitas sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, salah seorang pakar pengobatan Al-Quran, ya, Dr. Abdedaim, ya, dari Mesir, atau ya dari Mesir, meneliti bagaimana kaitannya Al-Quran ini. Ternyata subhanallah, bahwa Al-Quran ini, ya, ketika dia didengarkan, ya, didengarkan, artinya kedengaran lewat telinga kita, yang masuk ke telinga kita itu akan memasukkan ke seluruh sistem, ya, ke saraf pusat. Ternyata dia bisa mempengaruhi neuron saraf yang ada di kepala kita. Nah, ini penting. Bagaimana Al-Quran ini dari sisi mekanisme kesembuhannya, dia memberikan pengaruh kepada neuron saraf untuk dia, ya, kalau kita lihat penelitiannya itu, neuron saraf itu, getaran listrik dan gelombang yang ada di dalamnya itu stabil, ya, begitu bagus. Nah, ini yang tentu berkelanjutan, bahwa ketika seseorang rajin mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka akan memperbaiki sistem yang ada di dalam tubuhnya. Dan ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh orang yang sakit kanker, ya. Ada seorang wanita divonis sakit kanker, ya, kemudian dia sudah berusaha mencari sebab-sebab yang penting, ternyata sampai pada kesimpulan dia melakukan pengangkatan, ya, payudaranya, karena dia punya kanker payudara, dan divonis sudah tidak ada harapan, ya, karena dia sudah mengalami metastase, namanya, penyebaran daripada sel kanker itu, yang mungkin kalau kita lihat stadiumnya bisa stadium 4 dan stadium lanjut. Maka sang wanita ini berpikir, ya, merenung, ya, apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia menemukan bahwa kita punya kitabullah, kita punya Al-Quran. Kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran? Maka mulailah wanita ini berjuhud, ya, sungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan baik, secara teratur dan kontinu dengan jumlah yang banyak. Ya, subhanallah, setelah sekian bulan, ya, kembali dia memeriksakan sel kankernya tersebut kepada dokter yang sebelumnya memelihara atau memeriksa wanita ini. Alhamdulillah, dokter menyatakan kesembuhan total
dan seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya. Ya, tentu semua kembali kepada rezeki. Ya, semua kembali kepada rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi syahidnya bahwa wanita ini memperbanyak bacaan Al-Quran itu, ya mungkin hanya minum habatus sauda, zaitun, madu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesembuhan, ya, karena ini wahyu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, maka dia dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Nah, tentu ketika kita mengatakan obati diri kita dengan Al-Quran, kemudian tidak memakai yang lain, tentu tidak juga ya. Kalau kita bisa mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itulah yang pertama dan yang utama, kemudian bisa dibarengi dengan pengobatan yang lain. Jadi dari sisi makna-makna yang terkandung di dalam. Yang kedua adalah dari sisi ketika seorang membaca Al-Quran itu, lafaz-lafaznya dibunyikan dan begitu sempurna. Ya, lidah kita ini menyentuh berbagai sisi daripada langit-langit atau mulut kita yang dia bergerak dengan baik. Ya, dan itu juga bisa memberikan efek yang positif ya dari bacaan-bacaan itu. Jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran ini obat mujarrab. Nah, ya yang terkadang kita lupakan. Ya. Kalau bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Al-Quran ini sebagai obat akan terasa. Syaratnya apa? Yakin. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti pedang. Ya, pedang itu tajam, tapi kalau yang pakai tidak pintar kira-kira bisa memberikan banyak manfaat? Tentu jawabannya tidak. Tapi ketika pedang itu tajam, kemudian yang memakainya adalah orang yang mahir, orang yang pintar, orang yang hebat dalam ilmu pedang, jurus-jurus pedang, maka pedang itu akan sangat luar biasa. Sama dengan ya Al-Quran ini. Beliau mengibaratkan begitu. Al-Quran itu luar biasa. Tapi sejauh mana keyakinan kita terhadap Al-Quran itulah yang akan banyak mempengaruhi. Maka sampai kepada derajat yakin, ini menjadi penting. Bagaimana kita yakin seyakin-yakinnya. Selain yang ada dalam kita melakukan pengobatan itu, coba dengan baca Quran. Karena tadi ya, ketika mendengar, sel akan merespon. Ketika kita berbicara, mengeluarkan lafaz-lafaz itu juga sel akan meresponnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh lagi dari sejarah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya sahabat yang mulia. Jadi ada satu kisah, beliau ini melakukan safar perjalanan bersama beberapa sahabat, ya melakukan safar bersama beberapa sahabat, kemudian sampai di satu kampung, ya sampai di satu kampung itu atau orang-orang yang tinggal di kampung itu tidak mau memberikan makanan, tidak mau menghormati tamunya. Walhasil ternyata pada di kampung itu kepala sukunya itu disengat kala jengking. Akhirnya demam, bengkak, ya demam dan bengkak. Utusan pun datang. Utusan datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri ini dan mengatakan, hal minkum raqin. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah, membacakan ayat ruqyah? Ini sengat kala jengking ya. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bisa. Ya. Didatangilah kepala suku itu yang tersengat kala jengking dengan penuh demam dan bengkak.
Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit itu dan meniupkannya. Ya. Meniupkannya. Kemudian selang beberapa waktu datang lagi utusannya dan menyampaikan bahwa kepala suku itu sudah sehat. Ya, seolah-olah dia tidak pernah sakit sebelumnya. Akhirnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri ini diberikan hadiah kambing yang banyak, kemudian mereka makan, ya, kambing-kambing tersebut. Sampai kepada Rasulullah berita itu, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang tersengat kalajengking, hilang demamnya dan Allah berikan kesembuhan. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, Al-Fatihah saja. Siapa di antara kita yang tidak hafal Al-Fatihah? Saya yakin dari kecil kita semuanya hafal surat Al-Fatihah itu. Dan manfaatnya seperti itu. Ya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, bagaimana engkau bisa tahu bahwa itu ruqyah? Syahidnya bahwa ketika Rasulullah SAW disihir, apa yang dibacakan oleh malaikat kepada Rasulullah? Al-Quran dan doa-doa. Ketika ada seorang tersengat kalajengking, bengkak dan demam, ya, akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah dan Allah memberikan kesembuhan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa dia bisa sebagai penyakit jasmani, bisa penyakit rohani, bisa penyakit medis dan non medis. Ada lagi, ya, seorang wanita yang, ya, seorang budak yang hitam datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Iya. Maka Rasulullah mengatakan, saya kasih dua pilihan. Kamu sembuh tapi belum dijamin masuk surga. Yang kedua, kamu tidak didoakan supaya tawakalmu sungguh-sungguh kepada Allah dan dijamin masuk surga. Ternyata Bapak Ibu sekalian, wanita ini memilih untuk tidak didoakan oleh Nabi. Yang penting kalau kumat penyakitnya, ya semacam kayak ayan begitu, ya, sering pingsan. Begitu kumat penyakitnya, dia berdoa, ya Rasulullah, doakan supaya tidak tersingkap auratku. Ya, bayangkan seorang wanita, seorang budak yang hitam, kemudian dia sebenarnya butuh didoakan oleh Nabi, namun dia memilih tidak didoakan oleh Nabi, tapi jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa wanita ini. Dan dia meminta agar ketika datang penyakit itu kepadanya, dia dalam keadaan tidak tersingkap auratnya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga pelajaran yang penting, bagaimana seorang wanita saja yang mungkin kalau dilihat oleh laki-laki tidak terlalu menarik mungkin, ya, namun menjaga kehormatannya, kemuliaannya, dan meminta kepada Rasulullah SAW agar kalau datang penyakitnya tidak sampai tersingkap auratnya. Ya, bagaimana lagi dengan wanita-wanita pada zaman sekarang ini? Nah, dari kisah-kisah ini tadi menggambarkan bahwa memang ruqyah ini luar biasa. Nah, satu lagi, ya, pernah Aisyah didatangi oleh seorang wanita, dan di wanita tersebut matanya itu ada tanda-tanda kekuningan, fi sufrah, ya, pokoknya loyo, pucat, matanya pucat, loyo, lemas. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, alijiha bi kitabillah la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Obati dengan baca dengan kitab Allah
tidak mengapa dengan kitab Allah selama la ba'sa birruqa, tidak ada masalah tentang ruqyah itu, bacaan itu, malam takun syirka, selama dia tidak mengandung kesyirikan. Ya, selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi Al-Qur'an luar biasa. Dia dari susunan kalimatnya, dari hikmah-hikmahnya, dari faidah yang gaib kita tidak tahu, tetapi subhanallah, ya orang bisa merasakan bagaimana khasiat daripada Al-Qur'anul Karim ini. Nah, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat ruqyah syariah itu, pertama dengan kitab Allah, kemudian dengan doa-doa datang dari Nabi Yang ketiga adalah doa-doa dari dengan bahasa Arab, itu lebih afdol, yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Yang keempat, kalau dia bukan bahasa Arab tapi tidak mengandung kesyirikan, insya Allah itu juga masih masuk dalam bagian ruqyah syariah. La ba'sa birruqa malam takun syirka. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Ini syaratnya. Nah, di era modern ini mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apakah ada orang saat sekarang ini terkena gangguan jin dan perlu diruqyah? Tentu jawabannya masih ada dan masih banyak. Nah, ruqyah syariah dengan kitab Allah. Ayat mana saja? Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya itu bagaimana caranya. Tapi pada poin ini saya jelaskan bahwa ruqyah ini bisa dengan semua ayat Al-Quran. Meskipun secara tajrubah, secara pengalaman, ada ayat-ayat tertentu yang ketika dibaca sangat berpengaruh kepada jin yang masuk ke dalam tubuh. Tapi secara umum, ayat-ayat Al-Quran adalah ruqyah. Ya, kalau dalam sejarah ada Al-Fatihah tadi kemudian ada ayat kursi. Ayat kursi luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan. Suatu ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi menjaga gandum dan kurma. Ada gudang gandum, gudang kurma. Rasulullah perintahkan Abu Bakar. Tiba-tiba ada pencuri ditangkap malam pertama. Setelah ditangkap, dia mengatakan, saya ini orang miskin, punya banyak anak. Lepaskan saya, dilepaskan. Kedua kalinya begitu lagi mencuri, dilepaskan. Akhirnya ketiga kalinya dia mengatakan, setelah dia ditangkap, dia mengatakan, lepaskan saya. Dan saya akan kasih tahu Anda, wahai Abu Hurairah, ketika Anda membaca kalimat ini, saya dan bangsa saya tidak akan bisa mengganggu kalian. Ternyata yang disampaikan itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Ayat kursi. Dan ini karena dia sesuatu yang gaib dan Nabi benarkan. Maka kita yakini bahwa luar biasa, ayat kursi bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memelihara harta-harta kita. Saya ada pengalaman, ada satu keluarga selalu kehilangan uangnya. Bahkan disimpan di balik Al-Quran, hilang juga uangnya. Ada pencuri gaib yang selalu mengambil uangnya. Akhirnya, diruqyahlah orang tersebut, kemudian diruqyah juga rumahnya. Ternyata setelah processing selesai, setelah itu tidak kehilangan lagi uang. Padahal itu hampir tiap malam. Pencuri-pencuri gaib. Ada seperti itu. Akhirnya kalau kita merujuk kepada
kisah Abu Hurairah tadi jelas. Ya, bahwa memang setan atau jin bisa mengambil barang-barang tertentu dari rumah kita. Nah, salah satu cara menyelamatkannya adalah melindunginya dengan kita membaca ayat kursi. Ada juga pernah pengalaman orang yang selalu hilang uangnya di laci, kemudian saya ajarkan waktu itu, coba kalau mau mengunci lacinya, baca ayat kursi, niatkan agar Allah melindungi harta kita dari gangguan jin, tidak diambil, tidak dicuri. Iya. Nah, ini mungkin berkembang ya. Bagaimana siapa yang jin yang suka mencuri itu? Apakah tuyul ya? Ya. Tuyul itu peristilahan saja. Jin itu salah satu yang diberikan oleh Allah kelebihan, bisa berubah menjadi apapun kecuali menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Semoga bermanfaat, dan pembahasan ruqyah ini cukup panjang. Silahkan diikuti dan mudah-mudahan menjadi bekal ya. Setelah pembahasan ruqyah, insya Allah kita akan masuk mungkin di beberapa tanaman herbal. Kita akan mulai dari setelah materi ruqyah nanti habis, kita akan masuk ke bumbu-bumbu dapur yang kita bisa jadikan obat di rumah tangga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.